Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dubes yang sedang on the way, ya, insya Allah akan datang segera karena beliau ada tugas ke Sungai Liang untuk sosialisasi dan dari sana mengupayakan untuk tetap hadir dalam acara kita. Terima kasih untuk Pak Dubes. Kemudian juga Pak DCM, terima kasih Pak DCM untuk menyempatkan untuk datang di pagi hari ini. Kemudian juga Pak Atan, terima kasih Pak Atan juga sebagai bersedia untuk menjadi narasumber. Yang terhormat juga Pak Singgih, kemudian staf-staf KBRI yang lain, baik itu staf lokal maupun home staff, kemudian ketua dan petinggi-petinggi ICINU, juga mungkin ada ketua-ketua dan pengurus dari komunitas-komunitas warga negara Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Yang terhormat juga penasehat yang kami hormati, penasihat Permai Bapak Dr. Andes Ismaya Soekardi, Bapak saya lihat ada Pak Dida, Pak Agus Dida, kemudian Ustadz Hanapi ya sedang on the way, Bapak Muhyiddin rencananya mau datang. Pak Muhyiddin ada? Tidak ya. Kemudian Ibu Pipi, terima kasih sudah datang. Kemudian para dosen, oh ya juga ketua panitia Ibu Dr. Anda Bu ya, Jumrotis Master Education, Master Pendidikan. Kemudian juga anggota Permai dan pengurus Permai. Wassalam, ada Pak ini, ada penasihat Dewan Pakar Permai, Bapak Profesor Dr. Julfian. Selamat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acaranya santai saja ya pagi ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur. Alhamdulillah kita diberi nikmat yang banyak sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita sebut mulia karena inilah tempat kita menuntut ilmu ya. Insya Allah di samping kita juga ada para malaikat yang hadir ya kan, untuk menemani kita menuntut ilmu dengan tujuan yang baik ini ya kan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada pihak KBRI sebagai sponsor utama kegiatan ini. Kemudian juga anggota arisan, ya kan? Juga para sponsor ada dari Pak VSL System, Pak Acep Prasojo, kemudian ada dari Sariwangi, ada dari Sari Ayu, semua yang sari-sari yang Pak. Terima kasih banyak. Juga ada dari Happy Bismart, ada ya. Jangan lupa, Ibu lupa tadi disebutkan Happy Bismart. Jadi, nah, terima kasih banyak kami ucapkan. Juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang hadir pada pagi ini, karena telah menyempatkan diri, berkorban uang, ya mungkin, terus juga tenaga, juga waktu yang penting. Waktu untuk istirahat dipakai untuk datang ke sini. Tentunya dengan satu tujuan, karena kita cinta dan bangga dengan bangsa Indonesia. Kita cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Itu saja saya rasa niatnya. Apalagi buktinya bahwa kita cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia, negara kita. Pada hari ini banyak yang pakai batik, ya kan? Batik itu adalah identitas bangsa dan negara kita pakai, ya kan? Ada kesempatan kita pakai. Karena apa? Kita mau menunjukkan bahwa saya orang Indonesia. Ini pakaian-pakaian bangsa Indonesia. Saya harus tunjukkan
ke teman yang lain, juga ke mungkin teman-teman warga negara yang lain. Apalagi yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah punya nasionalisme dan kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa kita. Contohnya mungkin kalau di KBRI ya banyak upacara-upacara diadakan. Banyak dari kita ya dengan sukarela datang. Tidak dikasih ongkos, tidak dikasih apa-apa, datang, ya kan? Izin cuti, ya kan? Apalagi 17 Agustus. Ya kan? Datang untuk ikut upacara. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa sedikit banyak pada diri kita semua ini ada rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Sekarang yang diperlukan adalah meningkatkannya, ya kan? Forum ini salah satu caranya, meningkatkan dan menyegarkan pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan, pemahaman kita tentang bangsa Indonesia. Maaf, selamat datang Pak Dubes. Mohon maaf kami mulai dulu Pak Dubes. Iya, sesuai jadwal. Iya. Terima kasih Pak Dubes sudah menyempatkan waktu, walaupun jauh dari Sungai Liang Pak ya. Ya. Jadi saya ulangi, jadi yang terhormat Pak Dubes dan istri, tadi kita sudah ada sambutan Pak Dubes, sambutan ketua panitia tadi bagus sekali. Jadi intinya seperti itu, bahwa sedikit banyak di diri kita semua ini itu sudah ada rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita. Tinggal mungkin ya yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita meningkatkan rasa bangga dan cinta itu, kita pelihara terus, tapi yang lebih penting lagi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita itu berpengaruh terhadap aktivitas atau kelakuan kita dalam hidup kita sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari itu sejalan dengan kecintaan dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Artinya kalau kita nanti dalam bekerja menjalankan tugas, ya karena kita cinta dan bangsa Indonesia, ya kan, negara Indonesia, kita kalau mau berbuat hal-hal yang melanggar hukum atau hal-hal yang ilegal, hal-hal misalnya yang merugikan orang lain, merugikan majikan kita misalnya, merugikan atasan kita, itu kita tidak lakukan. Karena kita tahu bahwa, oh saya orang Indonesia, saya tidak mau ada satupun orang Indonesia di tempat saya bekerja ini memberikan image atau image yang tidak baik terhadap saya, teman-teman saya yang keseluruhan dan yang lebih besar lagi terhadap masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam dan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi itu yang penting. Jadi mengapa kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita melihat misalnya dalam pertandingan sepak bola itu banyak sekali warga negara Indonesia yang hadir, ya kan, yang mendukung, ya kan. Artinya mereka itu punya cinta dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Tapi di kesempatan yang lain mereka juga ada beberapa yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya kan. Seperti Pak Dubes katakan, ceritakan di penjara di Brunei Darussalam itu ada beberapa orang Indonesia, ya kan.
Kita tidak mau kalau boleh orang Indonesia di sana itu kosong, Pak Dubes ya. Nah, itu bagaimana kita menjadikan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita, membuat kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang memberi manfaat kepada lingkungan terdekat, juga lingkungan terjauh, orang yang memberikan manfaat untuk berkontribusi untuk memberikan nama baik untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Saya rasa itu. Dan yang lain misalnya apa? Misalnya pada saat masa pemilihan dulu, itu ada beberapa orang ya, baik itu di WhatsApp group atau di offline ini, pertemuan-pertemuan, itu ada yang karena dia sangat cinta atau sangat suka dengan calonnya, kemudian juga sangat tidak suka terhadap calon yang lain, ya kan? Yang kebetulan juga sebagai pemimpin bangsa ini, mereka menghujat, ya kan? Menghujat pemimpin bangsa Indonesia, dalam misalnya presiden lah. Presiden itu adalah salah satu simbol, ya kan? Dan lambang dari bangsa dan negara kita. Jadi kalau kita hujat, ya kita menghujat Indonesia, ya kan? Menghujat bangsa dan negara Indonesia. Kalau menjelek-jelekan, ya menjelek-jelekan bangsa dan negara Indonesia. Begitu juga dengan lembaga-lembaga, misalnya KPU atau Bawaslu, dihujatnya, ya kan? Lembaganya. Lembaga itu adalah lembaga yang resmi sebagai simbol bahwa keberadaan Indonesia, keberadaan pemerintah Indonesia. Jadi banyak lagi yang lain-lain misalnya. Jadi kalau ada oknum yang berbuat salah, yang berbuat tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan, janganlah kita menyalahkan, menghujat lembaganya, ya kan? Jangan menghujat jabatannya, ya kan? Kita doakan saja agar menjadi lebih baik, ya kan? Kita nasihati dengan baik-baik, kita berkomentar dengan baik. Kalau seandainya ada yang mengatakan, oh saya malas untuk datang ke forum ini, toh banyak juga pemimpin-pemimpin di Indonesia sana yang tidak menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan baik. Kita sebagai individu yang warga negara Indonesia yang baik, mungkin sikap yang terbaik adalah kita ambil sikap, ya kan? Ambil sikap, oke, kita ambil sedikit jiwa kepemimpinan kita. Oke, saya tidak terpengaruh dengan hal itu. Saya akan tetap terus meningkatkan kualitas diri saya, sehingga saya dapat berkontribusi terhadap bangsa dan negara saya, ya kan? Dan akhirnya kalau semua mempunyai sikap seperti itu, maka akan lahir, insya Allah ya, akan tercipta atau terbentuk bangsa dan negara Indonesia yang kita idam-idamkan, yang lebih mungkin lebih ideal, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita ambil sikap sebagai pemimpin, kita semua ini pemimpin, baik pemimpin di rumah tangga atau di lingkungan kerja, ambil sikap, jangan terpengaruh oleh oknum-oknum yang melanggar hukum atau tidak konsisten menjalankan apa yang seharusnya dijalankan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu pesan saya. Semoga kegiatan ini bukan yang pertama dan terakhir, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada follow up-nya, dan kita jangan
bosan-bosan terus mencintai bangsa Indonesia, apapun itu kondisinya, ya kan, apapun itu keadaannya, karena di sanalah kita nanti pulang, ya kan. Kalau kita sudah di cancel, kemana lagi kita pulang, ya kan, ke Indonesia, gitu kan. Kemudian kalau kita ada masalah di luar negeri, siapa yang membantu? Pemerintah Indonesia. Nah, ya jadi walaupun di sana ada hal-hal yang tidak baik menurut kita, ya janganlah dihujat-hujat gitu kan, janganlah dijelek-jelekan. Jadi itu saja. Dan juga yang perlu kita ketahui dan sadari bahwa yang namanya pemimpin terpilih itu tidak ada niat jelek gitu kan. Mungkin taktik dan strateginya atau rencananya atau ya taktik dan strateginya saja yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi tidak ada pemimpin Indonesia yang apalagi yang terpilih gitu kan, berniat jelek untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Saya rasa itu ya yang perlu kita camkan. Itu saja dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.